Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Afriansa, NIM C1D1220013. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, matkul Cyber Security Management yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk presentasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan jenis-jenis firewall management dan perbedaan fungsinya, dan buatlah penjelasan tentang best practice dalam pengelolaan firewall management. Yang pertama itu adalah jenis-jenis firewall management. Jadi ada apa aja sih jenis-jenis firewall management? Yang pertama ada firewall management hardware, berupa perangkat fisik yang dipasang di jaringan, memiliki antarmuka pengguna fisik seperti layar dan tombol, biasanya digunakan untuk jaringan besar dan kompleks. Kedua, firewall management software diinstal pada komputer atau server, memiliki antarmuka penggunaan berbasis web atau GUI, biasanya digunakan untuk jaringan kecil dan menengah. Dan yang terakhir ada cloud-based firewall management, di hosting di cloud dan diakses melalui internet, memiliki antarmuka pengguna berbasis web, mudah digunakan dan diakses dari mana saja. Perbedaan fungsinya. Yang pertama, firewall management hardware. Itu fungsinya lebih aman dan tahan terhadap serangan, memiliki performa yang lebih baik, lebih mahal dan kompleks untuk dikelola. Firewall management software lebih murah dan mudah dikelola, memiliki fitur yang lebih lengkap, kurang aman dan tahan terhadap serangan. Cloud-based firewall management paling mudah digunakan dan diakses, memiliki skalabilitas yang tinggi, bergantung pada keamanan dan keandalan penyediaan cloud. Selanjutnya, best practice dalam pengelolaan firewall management. Beberapa best practice dalam pengelolaan firewall management. Yang pertama, membuat kebijakan firewall yang jelas dan komprehensif, memperbarui aturan firewall secara berkala, melakukan audit firewall secara teratur, melatih staf tentang cara menggunakan firewall management, memantau aktivitas firewall untuk mendeteksi potensi serangan, dan yang terakhir, menggunakan solusi keamanan tambahan seperti sistem deteksi intrusi IDS dan sistem pencegahan intrusi IVS. Next, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu carilah 5 perusahaan ternama yang bergerak di bidang firewall management dan profil perusahaan dan produknya. Masuk ke perusahaan yang pertama, yaitu Palo Alto Networks. Untuk profil perusahaan global yang menyediakan solusi keamanan jaringan termasuk firewall, endpoint security, dan cloud security. Untuk produknya sendiri, Palo Alto Networks FunOS, platform keamanan jaringan yang menawarkan firewall garansi berikutnya, SD-WAN, dan solusi cloud security. Yang kedua, Prisma Cloud, platform cloud security yang membantu organisasi mengamankan aplikasi dan data di cloud. Yang perusahaan kedua yaitu Fortinet. Profil perusahaan global yang menyediakan solusi keamanan jaringan dan data termasuk firewall, intrusion prevention system IVS, dan secure web gateways atau SWG. Untuk produk sendiri, yang pertama ada FortiGate, platform keamanan jaringan yang menawarkan firewall garansi berikutnya, IVS dan SWG. Forti Sandbox, solusi sandbox yang membantu organisasi melindungi diri dari malware canggih. Perusahaan ketiga yaitu ada Cisco. Untuk profil sendiri, perusahaan teknologi multinasional menyediakan berbagai solusi jaringan termasuk firewall, switches, dan routers. Untuk produk Cisco, yang pertama itu ada Cisco ASA, platform firewall yang menawarkan firewall garansi berikutnya, VPN, dan solusi cloud security. Yang kedua ada Cisco Firewall Management Center, platform manajemen keamanan yang membantu organisasi mengelola firewall Cisco mereka. Yang keempat ada perusahaan Checkpoint Software Technology. Untuk profilnya, perusahaan global yang menyediakan solusi keamanan jaringan dan data termasuk firewall, IVS, dan VPN. Untuk produk, yang pertama ada Checkpoint Quantum Security Gateway, platform keamanan jaringan yang menawarkan firewall garansi berikutnya, IVS dan VPN. Yang kedua ada Checkpoint Harmony, platform keamanan terpadu yang membantu organisasi melindungi diri dari berbagai ancaman keamanan. Next, perusahaan kelima ada MCAP. Untuk profil perusahaan global yang menyediakan solusi keamanan cyber termasuk firewall, endpoint security, dan data loss prevention (DLP). Untuk produk yang pertama ada
MCAV Enterprise Firewall atau platform firewall yang menawarkan firewall garansi berikutnya seperti IPS dan VPN. Yang kedua ada MCAV Web Gateway, solusi web gateway yang membantu organisasi melindungi diri dari malware dan phishing. Next. Untuk pertanyaan terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh-contoh kejahatan cyber di firewall management. Kejahatan cyber di firewall management dan contohnya. Firewall management adalah proses mengelola dan mengkonfigurasi firewall untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah, data yang dirusak, dan ancaman keamanan lainnya. Namun, firewall sendiri pun dapat menjadi target serangan cyber. Berikut ada beberapa jenis kejahatan cyber yang umum terjadi pada firewall management. Yang pertama, penyerangan terhadap firewall atau firewall attack. Penyerang dapat mencoba menerobos firewall dengan berbagai cara seperti yang pertama, exploit kerentanan, mencari dan memanfaatkan kelemahan pada perangkat lunak firewall atau konfigurasinya. Yang kedua, brute force attack, mencoba menebak kata sandi atau mengkredensial login untuk mengakses firewall. Yang ketiga ada denial of service atau DOS attack, melumpuhkan firewall dengan membanjiri traffic yang tidak diinginkan. Yang terakhir, man in the middle attack, memata-matai atau memanipulasi komunikasi antara firewall dan perangkat lain di jaringan. Contoh, pada tahun 2017, peretas mengeksploitasi kerentanan pada perangkat lunak firewall Cisco ASA untuk mencuri data dari beberapa organisasi pemerintah di Amerika Serikat. Yang kedua, penyalahgunaan firewall atau firewall misuse. Pengguna yang memiliki akses sah ke firewall dapat menyalahgunakan untuk tujuan jahat seperti memblokir akses ke situs web atau jaringan tertentu, menginstal malware pada perangkat di jaringan, mencuri data dari perangkat lain di jaringan. Contoh, pada tahun 2018, seorang karyawan di sebuah perusahaan keuangan menggunakan akses firewall-nya untuk mencuri data keuangan pelanggan. Yang ketiga, itu ada konfigurasi firewall yang salah. Misconfigured firewall. Firewall yang tidak dikonfigurasi dengan benar dapat memberikan celah bagi peretas untuk masuk ke jaringan. Kesalahan konfigurasi yang umum termasuk membuka port yang tidak perlu, menggunakan kata sandi yang lemah, tidak mengaktifkan login. Contoh, pada tahun 2019, sebuah toko online mengalami pelanggaran data karena firewall-nya tidak dikonfigurasi dengan benar untuk memblokir akses ke server database. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.